Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul alim. Sahabat Liputan 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan umur, sehat, masih diberikan nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang begitu luar biasa nikmatnya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang diakui Rasulullah dan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datangnya bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya pintu setan. Makna dari hadis tersebut bahwasanya Allah sedang menyiapkan pahala bagi kita, terutama umat muslim yang benar-benar serius menghadirkan amalan terbaik ya ketika bulan Ramadan. Masya Allah, begitu luar biasanya ya. Begitu luar biasanya bulan suci Ramadan. Allah sedang menyiapkan pahala yang sangat begitu banyak bagi setiap muslim yang benar-benar niat karena Allah, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kata Ramadan, terdapat 5 huruf. Yang pertama ada huruf Ro, yang kedua ada huruf Mim, yang ketiga ada huruf Dod, dan yang keempat ada huruf Alif, dan yang kelima ada huruf Nun. Dari masing-masing huruf ini memiliki keistimewaan yang menunjukkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Mari kita bahas dari beberapa huruf yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ada huruf Ro. Huruf Ro ini adalah rahmat ya. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan bulan kasih sayang. Masya Allah ya. Jadi bulan suci Ramadan ini Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya yang begitu besar, yang begitu luar biasa bagi umat muslim yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, jadi kita harus tahu bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang, di mana
Amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah diberikan pahala seperti pahala wajib. Dan ganjarannya tidak terhingga dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ataupun bulan-bulan yang lainnya. Contohnya, apabila kita di bulan yang biasa kita sering membaca Al-Quran, satu huruf kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, bisa jadi Allah melipat gandakan lebih daripada 10 kebaikan. Subhanallah. Makanya itulah yang dinamakan Allah sedang mencurahkan kasih sayang. Saya ingat dengan sebuah kisah di mana ada seorang perempuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan ataupun tidak akan mempunyai keturunan. Si perempuan tersebut bertanya pada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, doakan saya kepada Tuhanmu sehingga saya bisa mendapatkan keturunan." Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, meminta supaya si perempuan tersebut mendapatkan keturunan. Apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya perempuan tersebut sudah ditakdirkan tidak akan mendapatkan keturunan, tidak akan mempunyai anak. Maka Nabi Musa menyampaikan, "Wahai fulani, engkau sudah ditakdirkan tidak akan mempunyai keturunan. Engkau sudah ditakdirkan tidak akan punya anak." Sedihlah perempuan tersebut mendengar jawaban Nabi Musa. Ya, lalu hari demi hari, waktu demi waktu, perempuan selalu berdoa kepada Allah supaya mendapatkan keturunan. Lalu setahun kemudian, perempuan itu sedang menggendong bayi, seorang anak yang begitu tampan. Lalu bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai fulani, anak siapa yang kau bawa? Anak siapa yang kau gendong?" Lalu perempuan tersebut menjawab, "Itu adalah anakku." Nabi Musa terkejut. Kan engkau sudah ditakdirkan sama Allah tidak akan mendapatkan keturunan. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, engkau sudah mentakdirkan seorang perempuan yang tadinya tidak akan mempunyai anak. Lantas kenapa dia bisa mempunyai keturunan?" Apa jawaban Allah? "Rahmatku lebih besar dibandingkan takdirnya." Maksudnya apa? Kasih sayang. Kasih sayangku lebih besar daripada takdirnya sehingga bisa merubah takdir. Itulah yang dinamakan rahmat. Itulah yang dinamakan kasih sayang. Maka dari itu, manfaatkanlah bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kasih sayang. Yang kedua ada huruf mim. Mim itu adalah menunjukkan kata magfirah atau ampunan. Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan ampun yang begitu besar kepada kita saat kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, setiap ibadah yang kita tunaikan, yang kita laksanakan di bulan Ramadan berpotensi mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, ibadah puasa yang kita lakukan bisa membuat dosa-dosa kita diampuni. Masya Allah, itulah yang dinamakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu." Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seperti ketika kita suka melaksanakan sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan amal-amalan yang baik, maka itu berpotensi mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu.
Nah, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk membersihkan dosa-dosa kita yang terdahulu di bulan suci Ramadan. Nah, itu jadi yang kedua adalah mim, yaitu adalah magfirah, yaitu ampunan. Ya, jadi bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Yang ketiga ada dod. Huruf dod ini menunjukkan domanah atau jaminan. Ya. Apa jaminan apa yang telah Allah siapkan? Jadi ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya, maka Allah akan memberikan satu jaminan, yaitu masuk surga. Ya. Surga apa? Surga Ar-Rayyad. Ya. Jadi bagi hamba, bagi seorang muslim yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang benar-benar beribadah karena Allah, Allah akan memberikan satu jaminan, yaitu masuk surga. Yang keempat, alif. Alif ini bisa dikatakan aminah atau keamanan. Ya, aminah atau keamanan. Allah memberikan keamanan bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis ada sebuah kisah Tolhah ya bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa beliau bermimpi tentang dua orang yang masuk Islam bersama-sama, yang satu lebih soleh ya, dan wafatnya tuh lebih dulu dalam keadaan syahid. Sedangkan yang satunya orang biasa-biasa saja, wafat setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Nah, dalam mimpi Talha, ya, dari dua orang ini ternyata yang masuk surga lebih dulu itu adalah orang yang biasa dalam keadaan tertidur. Ya, dalam keadaan tertidur. Maka Talha bertanya-tanya, ya, kenapa bisa seperti ini? Nah, cerita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Talha, kenapa engkau heran wahai Talha? Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa bukankah orang kedua yang meninggal dalam keadaan tertidur, ya, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Bukankah orang yang meninggal dalam tertidur matinya dalam keadaan berpuasa ataupun dia berpuasa serta menjalankan amal soleh yang lainnya? Nah, maka hadis ini bermaksud bahwa orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan dan kemudian serius mengisi amalan yang baik di bulan suci Ramadan, ternyata amalan Ramadannya berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Masya Allah, ya, itulah dimana Allah memberikan jaminan keamanan bagi orang yang benar-benar berpuasa di bulan suci Ramadan, yang benar-benar ibadah karena Allah. Maka dari itu adalah sebuah kisah yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan meninggal berpotensi mengalahkan atau orang yang wafatnya dalam keadaan syahid. Gitu. Dan yang terakhir ada huruf nun. Nun ini bisa diartikan ada nikmat atau kenikmatan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh kenikmatan, karena di bulan Ramadan kita bisa menikmati ibadah. Ya, kita bisa nikmat beribadah, nikmat dalam menuntut ilmu,
ya, nikmat dalam bertolabul ilmi, bahkan bukan hanya nikmat spiritual saja, ya, nikmat intelektual pun, nikmat emosial pun, dan tapi juga nikmat finansial. Bagaimana nikmat finansial? Misalkan orang yang berbisnis biasanya, ataupun orang yang berdagang, ya, berdagang gorengan, ketika di bulan biasa tidak banyak yang membeli, tapi ketika bulan Ramadan orang-orang bergerombongan, ya, membeli untuk takjil, membeli untuk berbuka puasa. Itulah kenikmatan bulan suci Ramadan, ya. Ataupun orang yang tadinya selalu emosional, ketika bertemu bulan Ramadan, insya Allah ketika dia berpuasa, dia bisa mengendalikan emosionalnya. Itulah dimana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh nikmat. Atau orang yang bekerja pun, ketika akan bertemu hari raya Idul Fitri, akan mendapatkan THR. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Itulah 5 keistimewaan bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa beristiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memberikan kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ilallahi wa fitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.